Beres integrasi TikTok dan Tokopedia, itu bikin orderan Tokopedia turun. Bentar, lihat ya, banyak banget yang komen dengan berbagai masalah yang muncul setelah integrasi antara TikTok Shop dan Tokopedia. Nah, gue tahu masalah kalian banyak. Jadi jujur begitu, gue lihat komentar kalian. Nah, gue tanya langsung ke order Tokopedia-nya. Dan ini yang ditanya bukan level AM ece-ece ya. Ini bukan level AM ece-ece, tapi ini udah levelnya middle up management gitu kan. Dan jawabannya ternyata seru juga. Nah, tapi sebelum gua bahas, buat kalian yang baru nonton, nah jangan lupa dulu buat lu klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nih masalah-masalahnya, beberapa gue bacain dulu deh biar kalian ngerasa, aduh gue segitu nggak ya. Pertama, mau buka toko di Topet, ya ke TikTok Seller, nggak ngerti itu gimana ya, cina nggak ngerti nanti konsumen order di mana. Sebenarnya ini nggak, gue nggak jawab ya, ini gue bakal bacain dulu aja lah ya. Nanti aja jawabannya gue rangkum semua kan. Terus ada lagi yang semenjak gabung, cina berasa balik ke awal, nggak paham sistem, pesanan jadi dikit. Ada yang udah berhasil integrasi, sekarang mau install Tokopedia Seller. Ada juga nih, kenapa akunnya nggak bisa ke profil? Kalau digabung udah nggak bisa upload atau nambah produk baru, soalnya mau nambah nggak bisa-bisa. Ada juga yang ada CS yang bisa di call nggak buat tanya-nanya, mau update stok massal, ada yang tahu caranya, nggak ngerti caranya. Terus toko udah bagus, udah gitu udah merger, malah ganti nama berasa keulang lagi dari awal. Terus duitnya langsung cair, ini jadi nunggu. Produk yang dilarang di TikTok gimana? Masalah nggak nih? Gitu kan. Dan sebaliknya sebenarnya, kalian tahu nggak sih ada produk yang masuk di Tokopedia tapi nggak boleh di TikTok? Contoh, vaporizer. Itu di Topet ada, tapi di TikTok kagak boleh. Gue nanti punya jawabannya ya. Terus udah gitu, akun TikTok ke-ban karena jualan produk bermerek bisa dipulihkan karena akun TikTok seller surat resmi pemegang. Gitu kan. Udah udah gabungin belum? Udah teratas nih galaunya sih. Oke, jadi ini banyak masalahnya. Sebenarnya ada beberapa yang bisa gue jawab dan ada beberapa yang gue udah tanya dan gue ada jawabannya dan gue mau tampilin di video ini. Nah, secara general, kenapa ketika integrasi dengan kalian banyak yang ngalamin trafficnya turun, ordernya turun, bahkan udah jalan iklan juga turun. Nah, sebenarnya ada beberapa penjelasan logisnya, ya. Yang pertama, ini dari analisa gue sendiri. Analisanya adalah gini, sesimpel gini, lo bayangin, sekarang kan ketika orang beli di Tokopedia, orang tetap beli lewat Tokopedia kok guys, nggak berubah gitu loh. Cuman maksudnya ketika orang beli di Tokopedia, selama ini kalian cuman bersaing dengan para seller Tokopedia. Tapi begitu integrasi, kalian ketambahan seller. Catat nih, lu bukan ketambahan buyer, tapi lu ketambahan seller dari TikTok. Dan ratingnya jadi beradu dong. Dan FYI, mungkin yang banyak orang nggak sadar adalah rating toko di TikTok. Penjualan mingguan toko di TikTok itu banyak yang jauh lebih kenceng daripada penjualan Tokopedia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, di TikTok itu kan bagaimana konten, gimana iklan, gimana live streaming. Bukan cuma ngomongin pencarian. Tokopedia itu masih mayoritas dari pencarian. Dan begitu mereka masuk dengan penjualan mingguan yang mungkin katakan ribuan atau puluhan ribu, itu bisa bikin posisi kalian yang selama ini mungkin di posisi atas, tau-tau jadi terjun ke tengah. Nah, atas gue nggak ngomong ekstrem sampai bawah ya, sampai tengah aja. Itu lu pasti kerasa. Dan cetok katakan lagi nih, kalau gitu gue nggak usah integrasi dong. Kagak bisa guys, karena Tokopedia-nya udah kemasukan dari seller TikTok. Itu poin pertamanya, ya. Poin pertamanya adalah seperti itu, Tokopedia-nya udah kemasukan seller TikTok dan itu yang bikin ini. Terus kalau ngiklan atau apa ngaruh nggak? Nah, ini adalah jawabannya. Nah, nih ya, ini kalian lihat sendiri, ini adalah chat. Ini kalau lu bingung ini chat yang mana? Ngomong-ngomong, ini adalah grup Lak itu platform komunikasi yang dimiliki oleh ByteDance, induk perusahaan TikTok. Jadi hampir semua interaksi ya, semua interaksi dengan grupnya ByteDance itu pasti harus lewat Lak. Jadi kayak kita kontak-kontakan bukan pakai Google Drive atau apa, semuanya pakai Lak, ada grup WA. Kalau kita kan WA ya, mereka pakai grup Lak, kita balasnya semua tuh dari si Lak ini tadi gitu ya. Dan ini kebetulan kita memang punya project, kita punya grup dengan salah satu manajemen atas Tokopedia karena kita memang lu lihat nih, kita punya ini nih. Kita punya project Tokopedia Roadshow. Jadi kita memang ada apa ya? Kita ada project sama mereka buat keliling Indonesia buat ngasih edukasi dan gak cuma edukasi sih, memang Tokopedia sendiri punya banyak seller yang mereka tahu ketika penggabungan mungkin seller ini nggak kuat nih gitu loh buat bersaing langsung, makanya mereka ngelepasin ke agensi-agensi, salah satunya Mea dipercaya buat
nih, lu mau lebih rame nggak nih buat manfaatin penggabungan ini? Lu kerja sama kita. Kurang lebih misinya kayak gitu. Dan gue tanyain, ada beberapa pertanyaan kalian kayak tokonya jadi turun. Udah gitu ini yang gue tanyain adalah si siapa tuh ada seller yang bilang dia udah iklan tapi iklannya pun gak gigit. Nah, kenapa jawabannya? Nah, ini lu lihat ya. Mereka jawab gini, thanks for the question, since aku dari tim ads. Nah, ini tim ads yang jawabnya, untuk saat ini seller yang belum melakukan ads integration, itu kan pembuatan iklan masih melalui platform lama, Tokopedia Seller. Sementara jika mereka sudah ads integration, pembuatan platform jadi ganti ke TTAM, TikTok Ads Manager. Nah, ini akan berimpact ke performa ads, karena iklan yang dibuat melalui TTAM secara placement akan lebih diprioritaskan daripada dibuat melalui Tokopedia Seller. Jadi gini, lu ngiklan, kalau selama ini kalian masih nyaman, gue tahu nyaman dengan iklan Tokopedia, top ads. Nah, lu kalau mau lebih bagus, lu kagak bisa di situ. Nggak gigit. Memang kalian harus pindah melalui TikTok Ads Manager, gitu ya. Kalau lu yang nggak ngerti, lu boleh tulis pada di komen, perlu nggak nih gue bikinin beberapa video edukasinya khusus. Dan kita juga lagi mau nge-launching satu program juga buat edukasi, buat Tokopedia dan TikTok Seller buat lebih panjang lagi lewat. Karena kita lagi bikin buku-buku dan workshop-workshopnya. Kalau lo yang mau, lo tulis di komen ya. Nah, algoritma, terus dia bilang juga algoritma yang baru di TTAM, di TikTok Ads Manager, itu juga punya performance yang lebih baik. Karena itu kami rekomendasikan seller untuk segera melakukan ads integration dengan mengaktifkan Tokopedia PSA di TTAM. Jadi satu adalah yang pertanyaan gue tadi adalah kenapa nih traffic turun? Lu traffic turun, gue tadi udah jelasin karena lu bersaing tambah banyak, trafficnya segitu. Yang kedua adalah kalau lu nge-ads di Tokopedia, kenapa jadi udah nggak gigit? Karena lu nggak bisa nge-ads lewat Tokopedia, lu harusnya lewat TTAM tadi, TikTok Ads Manager, gitu kan. Nah, terus udah gitu ada lagi nih, tapi kan ini nggak menjawab semua nih. Banyak juga di antara kalian nanya, gue aplikasi perlu uninstall nggak ya? Kalau menurut gue aplikasi uninstall atau enggak itu mah gimana lu ya, RAM lu masih kuat ya simpan, kalau lu RAM lu udah nggak kuat ya pindahin aja gitu ya. Nah terus begitu kenapa nggak bisa ke profil dan segalanya? Mungkin ini masih ada bug gangguan yang ketika lu penggabungan, jadi itu wajar banget buat kayak gitu. Nambah produk baru dari mana? Nambah produk baru udah pasti nanti semuanya bakal lewat TikTok Seller Center, karena ketika TikTok Seller Center lu tambah produk itu bisa sekaligus buat di Tokopedia-nya tadi gitu ya. Nah, terus kalau ditanya nih ada CS nggak yang bisa di-call gitu ya. Nah, kayak update stok massal segala macam itu juga lu semua lakuin dari TikTok Seller Center gitu ya. Nah, terus pencairan duit jadi lebih lama. Nah, ini ada yang bahas kayak gini nih. Benar nggak pencairan duit jadi lebih lama? Ya memang pasti mengikuti aturan yang di TikTok Seller Center gitu ya. Nah, ini yang paling seru, produk yang dilarang gimana? Nah, ini sebenarnya ini gue nggak punya jawaban dalam bentuk chatnya ya, karena ini gue nggak tanya di chat, tapi waktu ketemu gue tanya gitu ya. Kan kita tanya gini, produk gimana? Jadi gini, nggak boleh di TikTok, boleh di Tokopedia itu masih bisa jalan. Nggak boleh di Tokopedia, tapi boleh di TikTok. Lu bisa tetap jalan di TikTok juga gitu loh, kayak gitu. Karena gini, fair ngomong waktu itu kita sempat bercandaan sih, lebih ke kayak gini. Kan gue tahu nih ada produk-produk yang di Tokped boleh, tapi di di TikTok nggak boleh. Ngobrolnya sama orang Tokopedia gitu kan, kayak Vape dan sebagainya. Oh iya itu kita tahu tuh. Terus gimana nih? Jadi nggak boleh apa enggak? Jadi bilang GMV-nya gede, sementara sih jadi masih oke. Ya mereka kan ujung-ujungnya bisnis juga ya. Kalau dapat duitnya banyak ya mungkin kenapa tidak gitu ya. Jadi itu dia tadi nih jawaban dari kenapa sih ketika diintegrasi bakal jadi jelek atau lebih bagus gitu. Kalau gue yang ngalamin, gue pribadi ya yang gue alamin ya. Karena kebetulan toko gue di Tokopedia itu kalau yang lama gue punya, kan gue jualan beberapa kali ya beberapa produk, dan biasanya gue ganti toko, gue nggak diterusin. Toko gue yang lama banget itu sama gue nggak diintegrasi ke TikTok, soalnya memang produknya pun itu kita udah kurang laku. Nah, dan toko gue yang lama kategori salah satunya adalah di TikTok yang nggak boleh ya, suplemen dan teman-temannya. Tapi toko gue yang di TikTok gue pindahin ke Tokopedia. Jujur secara performa justru gue malah dapat order tambahan lebih banyak. Jadi gue sih cukup happy aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya sebenarnya nih, kalau anggaplah toko gue tuh nggak ada masalah ya, jadi TikTok ada, di Tokopedia ada 2 toko. Artinya gue bakal jadi punya berapa toko coba? Jadi 4. Kenapa? Karena yang TikTok langsung otomatis pindah ke Tokopedia. Ulasan TikTok gue dapat dan di situ gue bagus. Yang si apa tuh namanya? Yang Tokopedia gitu ya. Itu kan ini juga yang Tokopedia itu kan langsung kesalin juga di TikTok gitu loh. Cuman ulasannya ke bawah. Cuman produk gua kan ini kagak bisa gitu ya. Nah, ngeceknya gimana nih? Buat lu nggak percaya, lu cari deh salah satu produk yang gue jual di Tokopedia namanya Affiliate Academy. Ini nanti bakal muncul tokonya, tuh lu bisa langsung lihat tuh.
terjualnya udah masuk 1000 plus, 250 plus, 100 plus, itu di Tokopedia-nya ada gitu kan. Kita ada hampers itu juga langsung muncul gitu kan. Nah, padahal tadinya tuh di mana ya? Yang padahal tadinya tuh di mana? Di biasanya nggak ada juga gitu loh. Tadinya cuma ada di TikTok. Meskipun gua kaget juga nih. Ini begitu gua buka nih toko gue, langsung produk gua ada yang nembak, guys. Di Tokopedia, di dropshipping dengan harga ya jauh lebih mahal sih. Nggak ada penjualannya juga sih. Cuman ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, jadi itu dia tadi jawabannya. Buat lo yang masih punya pertanyaan atau yang masih bingung seputar integrasi ini, lo boleh tulis di komen. Nanti gue bakal bikin jawabannya lagi. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe juga ya.